Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah mitra muslim, berjumpa kembali bersama saya Kiki Rizkiani di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Dan insya Allah ini adalah program yang selalu Anda tunggu-tunggu setiap hari Selasa jam 1 sampai jam 2 siang ya. Dan banyak sekali tema-tema yang menarik yang akan kita bahas tuntas sampai tanda waktu 2 siang nanti, tentunya dengan narasumber yang selalu setia menemani kita siang-siang seperti ini mitra muslim. Di luar jadwal beliau yang memang super sibuk, tapi beliau itu masih menyempatkan waktunya untuk hadir, untuk diskusi, untuk sharing bersama-sama. Jadi mitra muslim, di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran kali ini mengangkat tema jadikan titik terendahmu jadi titik terindahmu. Suara Muslim. Iya, kalau berbicara tentang kehidupan ya, kehidupan di dunia ini memang tidak selamanya berjalan sesuai dengan seperti apa yang kita inginkan. Betul ya mitra muslim ya. Bagaikan roda yang berputar, ini ada saatnya kita berada di atas dan ada saatnya kita berada di bawah, atau kondisi yang mungkin kurang menguntungkan bagi kita. Misalnya kita ngerasa ada di titik terendah dalam hidup. Nah, saat berada di titik terendah itu dalam hidup kita gitu ya, mungkin seseorang biasanya mulai merasa putus asa dan sangat kecewa dengan apa yang menimpa dirinya. Bahkan ia mungkin beranggapan tidak ada lagi yang mampu dilakukannya untuk merubah keadaan itu gitu. Padahal sebenarnya tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya, yang berarti bahwa setiap masalah pasti ada cara untuk menyelesaikan. Nah, di sini mitra muslim kita akan ngobrolin tentang jadikan titik terendahmu jadi titik terindahmu bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang. Ada Dr. Alia Hidayati, SPTH TBKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia DDI Lumajang, dan juga ada Ustadz Suharyo AP selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Langsung saja saya sapa kedua narasumber saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo? Kabarnya baik. Kabarnya baik. Iya. Panas ya. Oh panas, iya benar. Ya, untungnya di ruangan ini ber-AC. Oh iya, jadi tetap adem ya. Hatinya yang penting. Alhamdulillah ngerasain panas dan dingin. Oh iya, jangan sampai greges ya abis ini ya. Biasanya kalau udah panas sama dingin terus ujung-ujungnya jadi greges, kerokan gitu. Kata teman-teman itu depend on iman kita, gitu. Tergantung iman kita. Oh gitu ya, ya iman kita di atas berarti kita selalu adem gitu ya. Termasuk mitra muslim juga yang mendengarkan nih. Jadi kalau mitra muslim ingin melihat tayangan kita, melihat siaran kita, siaran ulang gitu ya, Anda bisa menontonnya di YouTube, di channel YouTube-nya Dr. Alia THT. Nah, di situ selalu kita tayangkan ulang gitu mitra muslim. Jadi kalau mitra muslim wah tadi ketinggalan nih di radio, ya udah langsung aja ke YouTube-nya Bu Dokter. Jadi di situ ada siaran radio Suara Muslim Lumajang, Keluarga Harmoni, dan juga beberapa podcast yang menarik tentunya dengan narasumber yang hebat. Baik Bu Dokter, untuk yang pertama nih tentang tema kita di siang hari ini ya. Wah itu Masya Allah, ini kayak pas banget sih gitu. Mungkin ada mitra muslim yang merasakan gitu, wah ini kok pas banget temanya. Jadikan titik gua terendah. Banget ya. Oh iya. Iya benar. Jadikan titik terendahmu jadi titik terindahmu. Iya. Kadang kan kita berpikir ya, kenapa sih kamu datang kepadaku ujian hidup? Iya benar, iya. Ya, padahal sebenarnya ini kalau kita menyadari betul-betul ujian yang menimpa itu karena Allah peduli. Kalau nggak peduli mungkin kayak mulus-mulus aja, nggak ada masalah seperti itu, sehingga hidup kita seolah tanpa masalah. Nah, ini berbahaya kan, bikin lupa ya, bikin kita lengah. Dan kita sering berpikir sebaliknya ya. Kadang kita berpikir bahwa berada di titik terendah itu merupakan cara Allah menjatuhkan keadaan. Iya benar. Padahal kemungkinan besar itu
cara Allah menunjukkan jalan kebenaran. Begitu, karena kalau kita sedang jatuh di titik yang paling rendah, tidak ada kekuatan, tidak ada siapapun yang menolong, tapi kita seketika itu ingat bahwa kita masih ada sandaran Allah, insya Allah kita dengan Allah itu tanpa sekat. Wih, Masya Allah. Jadi intinya tetap kita itu harus berpikir, harus yakin gitu ya Bu Dokter, bahwa kalau misalnya kita merasa ada di titik terendah, itu bukan Allah nggak suka sama kita gitu ya Bu Dokter. Betul, karena kita semua ini diciptakan tuh kan mesti ada maksud, bukan berarti kita ciptakan tidak ada guna, anfaedah gitu ya. Allah menciptakan semua itu nggak cuma manusia, makhluk apapun yang diciptakan Allah itu ada maksudnya. Itu kalau kita merasa kita ini hidupnya yang paling susah, sulit ya, sebenarnya setelah mengalami krisis yang paling krisis dalam kehidupan, kalau kita berhasil mengatasinya, insya Allah kita akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Misal tidak ada satupun Nabi Rasul itu yang nggak mengalami krisis. Krisis yang paling krisis kalau kita lihat dari atau kita dengar dari cerita di Quran ya, cerita para nabi, itu krisisnya Nabi Adam. Kan segala ada di surga, tiba-tiba jatuhin ke bumi tanpa apa-apa. Iya. Berpisah dari pasangan yang dicintai, yang dikasih itu aja kita sudah berat banget ya. Itu sudah terpisah dari pasangannya, dijatuhin dari yang segala ada, kemudian apa-apa harus usaha gitu, gitu kan. Jadi itu berat banget, dan kan tidak sebentar, nggak sehari, setahun kan, berapa lama itu. Nah, tempatnya juga jauh banget, nggak ada akses. HP kah? Iya, nggak ada, belum ada. Entah di mana, Kompas mana ada kayak gitu kan. Ya, transportasinya pakai apa? Nggak, semua serba belum ada apa-apa. Itu kan krisis banget. Yang biasanya nggak usah mikir, udah ada di depan mata, gitu kan, nanti di surga ya. Jadi insya Allah kita ini krisisnya, insya Allah ada solusi. Akan teratasi gitu. Jadi bahwa setiap masalah itu sebenarnya pasti ada solusinya pasti gitu ada ya, solusi. Iya. Okay. Sabar apa enggak? Dikit lagi. Iya, dikit lagi. Kapan nih gitu? Kadang pertanyaan manusia biasa gitu ya Ustadz ya. Kalau dari Ustadz sendiri gimana nih Ustadz nih tentang jadikan titik terendahmu jadi titik terindahmu? Iya, itu enak dikatakan. Iya. Enak sekali, indah sekali. Ya, kalau dilihat dari perjalanan iman seseorang, sebagaimana Rasul menegaskan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Begitu juga romantika kehidupan kita, kadang kita ini sedang naik dan di tengah kadang menurun. Ada kalanya orang nggak siap di bawah, ya. Inginnya terus ke atas terus. Tetapi ada juga orang yang begitu di atas dia kebingungan. Jadi posisi yang benar menurut manusia itu yang mana itu nggak jelas. Ali bin Abi Thalib siapa? Petinju Mike Tyson itu diuji oleh Tuhan itu di puncak karir. Ya, dia kan juara dunia tinju. Tapi ada kegersangan dalam jiwanya. Dia tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Kemudian dia terpanggil, bagaimana ya orang-orang itu kok kelihatannya setelah dari tanah suci tampak tenang gitu. Dia datang ke sana melihat orang tawaf ya dengan bacaan-bacaan yang bergemuruh gitu. Mike Tyson itu kemudian diam-diam merinding, bahkan tetes air mata. Ini semua siapa yang menggerakkan? Dan apa tujuan sebenarnya? Ternyata Tuhan itu mengingatkan hambanya itu di saat di puncak karir, atau juga bahkan di puncak atau di bawah sekali, di landasan paling bawah. Sehingga kalau kita sedang berada di bawah, ingat kepada firman Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, hai manusia, mengaku iman kepadaku lantas tidak aku uji? Hidupnya enak terus. Nah, kalau kita sedang diuji, ingat itu sapaan Allah. Allah itu peduli, kata Bu Dokter tadi kan. Allah peduli kepada kita, menyapa kita. Sebab kalau kita dibiarkan terus menerus, bayangkan sebagai pasangan suami istri misalnya, pasangannya nggak pernah nyapa, kan nggak enak. Iya. Ya, ada begini nggak pernah ditanya, nggak ada tegur sapa, dibiarkan terus menerus. Ya lama-lama nggak enak juga. Maka kalau kita sedang disapa dengan cara kita jatuh ke dasar yang paling rendah sekalipun, ingat itu nanti akan naik pelan-pelan ke samping bahkan ke atas.
sehingga kita nanti akan merasa Tuhan bersama kita. Oke, baik. Yang mungkin merasa sekarang lagi ada di titik terendah, ya mungkin inilah cara Allah supaya kita itu semakin cinta dan semakin mungkin meningkatkan ibadah kita gitu kali ya Ustadz ya. Ya. Jadi mungkin itu cara Allah juga untuk menyapa hambanya, gitu ya Ustadz ya. Supaya tidak lengah. Jadi kita masih bisa terus beribadah dengan khusyuk karena disapa itu tadi. Disapa tapi dengan masalah. Tapi kayak gimana ya Bu Dokter? Karena ada tapinya. Karena ada tapinya. Ya, soalnya kan kadang merasa pengennya disapa dengan kebahagiaan, biasanya kayak gitu pengennya. Tapi itu jadi kayak nggak ngebuat kita mungkin jadi ingat justru ya. Iya. Takutnya justru malahan lengah seperti itu. Oke, baik. Nanti kita lanjutin lagi. Kita jeda dulu ya untuk mitra muslim. Boleh gabungan di sini di 0811 3400 899. Nanti kita lanjutkan lagi mitra muslim diskusi kita di siang hari ini. Tetaplah di Oase. Ya mitra muslim, kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran, dan kita masih membahas tema jadikan titik terendahmu jadi titik terindahmu. Nah, biasanya nih Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo, yang membuat seseorang itu merasa wah ini titik terendahku nih, biasanya saat dia itu ada masalah atau seperti apa? Biasanya karena ini ya, namanya juga manusia. Apa-apa itu merasa semua hasil usahanya, maksudnya dari kerja kerasnya, dari modal dirinya, melupakan bahwa semua yang terjadi itu ada Allah yang sebagai sutradara gitu. Ya, jadi kesuksesan karir atau kesuksesan dalam akademik atau pencapaian prestasi lainnya itu karena saya bisa, karena saya mampu, karena saya memang ahli di bidang tersebut begitu. Ya, bukan berarti kita menafikan hal tersebut ya. Kita memang harus punya ilmu, punya kompetensi, punya kapabilitas untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Tetapi itu semua nggak akan berjalan lancar kalau kita menafikan Allah, karena Allah itu yang membuat semuanya ini berhasil, bukan karena kita sendiri begitu. Oh, jadi meskipun kita kayak udah berusaha, terus kemudian kita lupa bahwa ini tuh ada perannya Allah loh, gitu ya. Makanya kita jadi ngerasa kacau gitu, kita ngerasa down gitu Bu Dokter. Iya, jadi karena segala usaha itu sudah saya kerahkan, kok ternyata masih belum tembus ya, masih gagal atau nggak mulus, hasilnya itu nggak perfect gitu ya. Ya karena kita ngandelin diri kita gitu. Ya ikhtiar ya, itu memang harus selalu membersamai tawakal, nggak boleh berjalan ikhtiar duluan, tawakal belakangan atau sebaliknya, harus bareng. Itu nggak bisa dijalanin satu-satu, nggak bisa, harus barengan. Maka sebenarnya dalam kehidupan ini sabar itu mungkin lebih mudah ya, karena kalau ada musibah mau nggak mau kita dipaksa sabar gitu ya. Kalau ada cobaan kita dipaksa sabar. Tapi kalau syukur itu sejak kita dapat entah nikmat atau enggak, menurut kita harus syukur terus sampai akhir hayat. Jadi ujian syukur itu sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat ya, nggak ada yang namanya udah bagi rapot gitu ya. Gimana kalau dari Ustadz Suharyo? Yang mana itu? Ya loh, yang ini, yang tadi kan pertanyaan saya merasakan titik terendah. Apakah setiap orang itu, apa yang biasanya yang dirasakan seseorang merasakan titik terendah? Ya, pertama itu orang lupa bahwa titik terendah itu ada jilid 1, jilid 2, jilid 3 gitu. Oh gitu. Iya, naik itu fluktuatif. Kadang hari ini sukses, kemudian jatuh gitu ya. Maka ilmunya Petruk dipakai. Petruk itu kalau pas jatuh dia tertawa. Karena kalau di saat dia jatuh tidak ada kemana lagi, pasti akan naik kan. Ketika dia naik dia menangis karena nanti di puncak pendakian dia pasti akan turun, ya kan. Iya, menangis, energinya habis, kemudian turun, dia bahagia ya. Jadi kebalikannya tadi, di saat dia bahagia atau puncaknya atau kondisinya sedang berada di bawah, dia tertawa. Senang, setelah lagi naik saya gitu. Maka ada jilid 1 kejatuhan, jilid 2 kejatuhan dan seterusnya. Maka dalam Islam itu
pilihan paling tepat, dan ini harus dilakukan oleh siapapun dalam kondisi bagaimanapun. Bersandarlah kepada Tuhan, kepada Allah. Allah menyatakan, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minadh-dhulumati minan nur iladh dhulumat. Orang beriman itu sandaran hidupnya Allah. Coba kalimatnya kan indah banget ya. Orang beriman itu sandaran hidupnya Allah. Ada masalah, larinya ke Allah. Kalau itu yang dilakukan, Allah akan angkat mereka dari kegelapan, dari kehidupan yang penuh dengan problematika, pada kehidupan yang penuh dengan ma'unah atau pertolongan Allah. Tetapi orang yang menjauh dari Allah sebagai sandaran hidup, Allah biarkan mereka jatuh, terjerembab dalam lembah yang sangat gelap, jangan dalam, dan dia tidak bisa move on lagi. Maka ya ketika kita merasa ya ada pada posisi paling bawah, larilah kepada tali Allah, kepada agama Allah, bersandar kepada Allah, sehingga Allah nanti akan memberikan pertolongan terbaik dan yang sangat solutif. Ada jalan keluar paling tepat. Jadi sebenarnya setiap orang pun juga merasakan titik terendah itu beda-beda gitu ya? Beda-beda, betul, beda-beda. Dan siapapun akan pernah merasakan, apa itu rakyat jelata atau pemimpin paling tinggi, apa itu Rasulullah atau siapapun. Bahkan Nabi pernah menyatakan, di antara hamba Allah ini yang paling berat ujiannya, nasibnya adalah aku, kata Rasulullah. Coba, Rasulullah sendiri menyatakan seperti itu, dan aku tidak pernah sambat kepada siapapun kecuali bersandar kepada Allah. Segitu yang paling berat ujiannya gitu ya Ustadz ya. Betul. Berarti untuk dari kita sendiri sebenarnya kayak belum ada apa-apanya dari ujiannya Rasulullah gitu ya Bu Dokter ya? Iya, karena kan di Quran tadi, sambungan dari Ustadz Haryo ya, betul sekali ya, kan ada di surat At-Tin juga ya, yang apa itu namanya, semua mitra muslim mesti sudah hafal ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Jadi sesungguhnya kami benar-benar menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita pas di titik terendah itu bukan berarti kita ini kehancuran total, udah binasa, kan enggak begitu, tapi itu potensi untuk jadi indah melalui iman dan amal soleh. Nah, kita segera ingat sama Allah atau gimana, atau mencari salahnya orang lain. Oh iya, mencari-cari yang lain gitu ya. Bukan, maksudnya bukan ke Allah gitu ya, Bu Dokter. Iya, dan di Quran surat At-Tin itu setelah Allah berfirman diciptakan kita manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, itu kami akan kembalikan manusia atau dia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Kan di Quran itu ada tulisannya begitu. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang nggak ada putusnya. Kan udah jelas sebenarnya. Jadi kita ini udah diciptain sempurna. Kan banyak nih orang cantik, orang ganteng, ya nggak cuma muka, fisiknya juga bagus banget, tapi dirusak-rusakin ya kan, dibentuk yang apa tuh, yang kayak anjing lah, yang apa kayak gitu, banyak kan. Ada yang seperti itu. Yang yang kayak hak kuda gitu juga ada. Aneh-aneh gitu ya. Pokoknya kalau kita mikir tuh yang disabilitas aja pengen sempurna, ini kenapa yang sempurna ini jadi dibikin yang enggak, udah cantik, udah ini dibikin gimana. Nah ya itu tadi, itu berarti ngelakoni betul ayat itu. Jadi ayatnya udah jelas. Dia mau memperjelas. Nah, itu sebagai ibroh bagi kita. Iya, semakin jelas ketidakjelasannya itu. Gitu ya, semakin jelas ketidakjelasannya. Iya. Oke, di sini ada Pak Rohmat Jayadi nih, pendengar setia kita ya, yang setiap hari itu bukan di hari Selasa beliau tanyanya, pasti sebelumnya, Mbak besok ada gitu, Masya Allah. Terus pagi-paginya udah nanya tema juga. Terima kasih Pak Rohmat Jayadi di Randu Agung. Beliau katanya sih berpantun gitu ya, tapi coba saya bacakan deh ya. Karena pelajaran dulu bahasa Indonesia saya itu kalau pantun sajaknya tuh AB-AB ya. Iya. Pergi ke sawah memetik padi, padi yang hijau sangatlah subur. Jadikan titik terendahmu jadi titik terindahmu. Dengan sabar kita bisa mencapai puncak tertinggi. Berarti artinya syukur kan? Syukur, iya, saya pikir juga tadi. Tadi Ustaz Suharyo mau nebak-nebak ya. Iya. Karena
Dengan sabar dan syukur ya kan tadinya gitu. Oke. Terima kasih Pak Rahmat Jayadi. Terus kemudian menuju puncak gunung yang tinggi, langit biru terlihat cerah. Jadikan titik terendahmu jadi titik terindahmu, dengan usaha kita bisa mencapai impian. Puisi kali. Puisi ya. Mungkin ini harusnya dengan usaha kita jangan menyerah. Nah, seharusnya gitu ya. Soneta. Wow, Masya Allah, Alhamdulillah masih bisa bergabung ya Pak Rahmat Jayadi ya di Randu Agung ya. Ini yang menghibur kita sekali loh. Terima kasih Pak Rahmat. Kemudian membaca buku di perpustakaan, buku yang menarik dibaca dengan tekun. Jadikan titik terendahmu jadi titik terindahmu. Dengan belajar kita bisa mencapai kesuksesan. Ya, terima kasih Pak Rahmat Jayadi. Gimana nih tanggapan dari Ustadz Suharyo? Iya, itu pesannya sangat mendalam gitu ya. Kita memang harus begitu, apa yang disampaikan oleh Mas Rahmat Jayadi tadi, mengingatkan kepada kita bahwa hidup itu di saat kita berada pada titik paling lemah, paling rendah, ya harus ada kesabaran dan rasa syukur itu tadi. Orang yang sabar, itu kan sebenarnya sabar itu kalau dikaitkan dengan esensi yang sebenarnya sesuai dengan pesan Rasulullah itu kan berat sebenarnya, sabar, syukur itu ya. Benar-benar. Pertama, orang sabar itu ketika dia menjalankan perintah Allah, lakukan dengan senang hati, dengan hati bahagia. Yang kedua, ketika dia melaksanakan atau menghindari perintah-perintah Allah, lakukan dengan serius. Jadi sabar itu juga ketika kita menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, ketika ada musibah, cobaan, ujian, ya itu tadi terpental ke paling bawah, itu kan juga ujian dari Allah, harus sabar. Nah, kalau tiga hal itu sudah kita miliki, insya Allah sudah sempurna kita bagaimana menyikapi kehidupan yang penuh dinamika yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak ada tujuan Allah menguji hambanya itu untuk mencelakakan, apalagi menjatuhkan. Karena ujian itu Allah berikan supaya kita kelihatan keseriusan, dan Allah ingin mengangkat derajat kita di mata Allah. Jadi orang yang mampu menghadapi ujian, derajatnya akan semakin tinggi, imannya akan semakin mantap, sehingga Allah lebih cinta lagi kepada dia gitu. Jadi memang harus diyakini ya, bahwa ketika mungkin kita sekarang lagi ada di masa-masa di titik terendah, wah ini curiga nih Allah bakal naikin derajatku gitu ya. Iya. Curiganya gitu nih, oh bakal abis ini naik derajat nih gitu. Iya. Entah dengan cara apa aja gitu. Jangan curiga lah istilahnya. Apa? Iya, berbaik sangka. Ya. Husnuzon. Iya. Husnuzon kepada Allah bahwa abis ini ada di titik yang tertinggi. Hostnya gitu. Seperti Bunyai sekarang. Jadi enggak kan masih banyak koreksi. Oke, dari Bu Fatma yang sudah menyapa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyimak Mbak Kiki sambil beraktivitas. Alhamdulillah radionya udah diservis, baru tadi pagi diambil. Oh ya. Ini tetangga kita, karena di studio juga ada Pak Atim ini. Bu Fatma pasti kenal. Pasti Pak Atim juga kenal ya. Tetangga kita di Slamet Wardoyo. Terima kasih Bu Fatma sudah menyimak kita. Nanti akan saya bacakan lagi WA yang sudah masuk, tapi kita jeda dulu ya Ustadz ya, dan juga Bu Dokter. Baik mitra muslim, kita jeda dulu. Tetaplah di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ya mitra muslim, kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Jadikan titik terendahmu jadi titik terindahmu. Seperti itu mitra muslim. Banyak sekali yang bisa kita pelajari ya, di mungkin dari pengalaman-pengalaman teman-teman kita di circle kita, dan juga mungkin kalau zaman sekarang kita lihat banyak yang lalu lalang di media sosial. Di sini juga ada titipan cerita ya Ustadz dan juga Bu Dokter, tapi ya tidak mau disebutkan namanya juga. Jadi si istri ini seperti sudah lelah merasakan kesalahan yang sama dari suaminya gitu. Jadi kesalahan suaminya itu diulang-ulang terkait hutang piutang gitu. Jadi istrinya ini kena dampaknya. Nah, ini yang dirasakan si istri itu adalah titik terendah dia karena sudah
selama ini tuh sudah memilih bertahan. Nah, apakah sekarang ini justru harus berpisah? Gitu, Ustadz. Gimana, Ustadz? Cerai maksudnya? Ya, mungkin bisa gitu. Kalau berpisah dengan kebiasaannya boleh. Tapi kalau berpisah dengan personalianya, kalau bisa jangan. Karena sesuatu yang diperbolehkan tapi Allah tidak suka itu cerai itu tadi. Jadi kalau bisa bertahanlah. Kita tidak tahu apakah besok kemudian berakhir atau mungkin pekan depan ada solusi terbaik. Tidak tahu. Jalani dengan penuh kesabaran dan ketabahan sambil berharap Allah memberikan pertolongan yang terbaiknya. Semua orang, itu yang harus kita yakin, semua orang pasti punya problem dengan ragam, dengan jenis yang berbeda-beda, dengan daya berat yang tidak sama. Semua orang pasti punya. Maka jangan bercerita kepada teman sebelah misalnya tentang problem dirinya, sebab ketika kita bercerita tentang problem yang kita alami, dia juga akan bercerita problem yang jauh lebih berat lagi gitu. Oh, jadi kayak adu nasib akhirnya. Iya, supaya sama-sama berbagi pengalaman untuk tidak dirasakan sendiri. Sama-sama merasakan akhirnya kan. Tapi di sini poinnya karena berulang kalinya itu. Iya, berulang kali. Dan tidak ada orang yang kepingin nasibnya tidak baik. Iya. Seorang suami misalnya punya hutang yang berulang-ulang, itu sebenarnya kan dalam rangka menjaga eksistensi dirinya di hadapan istri. Hargai sikapnya itu, sekaligus doakan supaya ada solusi terbaik. Dan dia akan senang kalau istrinya di dalam doa salat malamnya diam-diam, ya Allah, mudah-mudahan suami saya segera terangkat dari persoalan hutang piutang. Suaminya mungkin mengamini, amin ya Allah. Itu keindahan, ya kan? Istri yang seperti itu lisannya itu akan selalu terus dikenang dan mendorong suaminya untuk lebih semangat lagi hidupnya. Jadi bukan untuk berbagi kisah kepiluan gitu ya, Ustadz ya? Karena ya itu tadi semua orang punya ya. Semua orang punya dan mungkin merasakan titik terendahnya itu mungkin berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada orang yang mungkin kita rasa dia itu masih ada di level 7 lah, tapi mungkin ada yang merasa dia sudah di level 1 gitu. Misal ini Maya. Kalau dari Bu Dokter gimana Bu Dokter? Kalau misalkan berulang kali dengan hal yang sama. Ini ya, pernikahan tuh sebenarnya sesuatu yang berat ya. Karena kita itu melakukan akad itu bukan sekedar pada suami atau istri, tapi sebenarnya sama Allah. Karena saat akad itu kan arsy berguncang, arsy itu berguncang ya kan, misalkan walizo, jadi benar-benar satu hal yang bukan hal yang sederhana, bukan sekedar janji biasa, bukan di atas materai atau di depan notaris atau enggak, itu di depan Allah langsung. Nah, maka yang bisa dilakukan coba sebelum memutuskan langkah yang itu kan seperti seolah kalau ini ya, misal kalau cerai, kayaknya selesai sudah semua masalah. Iya. Coba cek dulu masing-masing, introspeksi. Sholatnya udah pada benar belum? Dari itu dulu. Kalau itu belum benar, buruk-buruk cerai, lainnya ngelakuin apa aja nggak benar. Coba kalian bener. Jadi bukan solusi gitu ya, cerai itu maksudnya. Iya, karena kan itu kalau cerai itu udah yang langkah kesekian. Langkah awalnya misal nih ya, kita di rumah mau pergi ke pasar atau ke sekolah atau kerja, kan mesti kita harus bangun dulu mungkin, ganti baju atau mandi dulu, makan dulu, nyiapin diri, baru buka pintu, kan nggak langsung sampai tempat kerja. Kan enggak gitu. Tidak ada yang semua itu langsung mendadak sekejap, kan enggak gitu, ada prosesnya kan. Maka cek dulu masing-masing. Itu sholatnya udah pada bener apa belum? Iya, jadi semuanya memang pasti punya masalah gitu ya Bu ya, Dokter ya. Nanti ada tahapan, kalau udah sholatnya udah bener ya, udah pada bener, nanti ada lagi tahapannya. Tapi tahap 1 ini dilaluin dulu. Oh ya, jadi masing-masing suami istri ini memang harus sama-sama berubah ya. Jadi bukan dari sisi suami aja gitu. Iya, karena mungkin sudah merasakan sudah melakukan kesalahan itu. Betul. Mungkin istri juga ada sesuatu yang berat banget gitu loh. Maka dikasihnya setara lah. Kalau ini bisa melalui, insya Allah ya itu tadi
derajatnya akan diangkat seperti kata Ustadz Aryo. Jadi mungkin setelah ada masalah ini, insya Allah nanti Allah akan mengganti dengan kebahagiaan yang berlipat-lipat gitu ya Ustadz ya. Dan harus langsung diyakini itu tadi gitu. Baik, ada yang Eni di kawasan Tempeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merasakan rasa syukur itu perlu belajar ya Ustadz dan juga Bu Dokter, supaya bisa terserap dalam kolbu. Masya Allah. Dalam sekali itu ya. Ya, syukur yang benar itu ada 3 hal. Pertama, hati itu ya, kolbu itu harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa tidak ada sesuatu yang tanpa ada campur tangan Allah. Allah pasti ada sibghoh, campur tangan. Kemudian yang kedua, orang bersyukur secara benar itu kalau lisannya selalu sibuk menyebut nama Allah. Alhamdulillah, ya Allah, semua sebut Allah di situ. Allah senang gitu melihat hambanya yang lisannya selalu basah menyebut nama Allah. Baru yang ketiga, syukur itu harus dengan perbuatan. Tambah umur, tambah senang ruku dan sujud, tambah istiqomah dan sebagainya. Ya seperti kita begini ini kan dari kemarin hari ini kan beda. Tapi pertanyaannya apakah hari ini dengan hari kemarin syukurnya atau ruku dan sujudnya lebih mantap atau tidak, kita yang tahu. Maka muhasabahlah, introspeksi diri. Kalau kita ketahuan ada kekurangannya, mu'aqobah, salahkan diri sendiri. Baru muhasana, perbaiki kekurangan. Mujahadah, sungguh-sungguhlah dalam beragama. Kalau orang yang sudah sungguh-sungguh beragama, pasti akan istiqomah. Istiqomah itu kontinu dalam kebaikan. Dari situ muraqabah, dekat kepada Allah. Tidak jauh, hati kita selalu ingat Allah. Seperti tali helm sering saya katakan, tali helm kalau sudah ngeklik gitu ya, ini kan susah lepasnya. Baru mukasyafah itu menyatu dengan kemauan Allah. Itu orang yang hidup dalam bimbingan Allah, hidupnya akan dalam kondisi apapun, entah terpelanting ke bawah atau dia terlempar ke atas, selalu ingat kepada Allah. Intinya kuncinya harus tetap ingat sama Allah gitu ya. Di sini tambahan dari Eyang Eni katanya beristri lebih dari 1 sudah tersurat memang. Kalau kuat dilakoni, kalau nggak kuat ya bilang sama Allah. Bilang mungkin mau pisah aja gitu. Ya. Jadi itu berarti kan satu pilihan gitu ya Ustaz. Iya. Itu sebenarnya narasumbernya yang sudah punya istri 2 ya. Lebih pas jawabannya. Kalau soalnya tidak melakukan jadi nggak tahu pengalamannya gitu ya Ustaz ya. Iya, kurang penghayatan. Kurang penghayatan. Sudahlah, tidak usah dicoba. Nggak, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya dari pendengar kita ini gara-gara temanya mungkin ya. Temanya deep banget gitu. Jadi kepengennya mungkin yang sekarang lagi merasa ada di titik terendah ya berarti memang nanti next nih kita akan ada di titik terindah gitu, seperti tema kita. Ini ada sambungan dari Pak Rohmat Jayadi juga. Jadikan titik terendahmu jadi titik terindah, bisa berarti bahwa kita bisa mengubah kesulitan dan atau kegagalan menjadi peluang untuk belajar, tumbuh dan mencapai kesuksesan. Ya. Inna ma'al usri yusra. Ya, terus kemudian kata-kata ini mengingatkan kita bahwa setiap pengalaman baik atau buruk bisa menjadi batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Iya. Masya Allah, terima kasih ya Pak Rohmat Jayadi ya. Masya Allah, aku seneng kalau gini. Jadinya itu yang salah satu hal yang kita harapkan dalam menjalani kehidupan itu menjadikan setiap kegagalan sebagai pembelajaran. Maksudnya Pak Rohmat Jayadi itu begitu. Benar. Termasuk menjadikan titik terendah ini nantinya sebagai titik terindah. Oh iya gitu. Ya. Nah jadi gimana nih Bu Dokter, kita bisa bangkit dari titik terendah kita? Karena seperti yang sudah mungkin dijelaskan tadi sama Ustadz Heri di awal-awal ya, mungkin saja yang kita anggap sekarang ini titik terendah itu karena kita kurang mengilmui. Karena sebenarnya yang kita jalani sekarang ini ketinggiannya berbeda, sehingga ini titik baru yang berbeda ketinggian, sehingga kita menganggapnya ini titik terendah. Padahal ini udah perjalanan baru gitu loh.
Oh, episode baru. Iya, episode baru. Kan titik terendah tadi yang dibilang ada 1, 2 kayak gitu kan. Nah, kita anggap itu masih dipikir sambungan dari cerita kemarin, padahal ini udah beda episode gitu. Oh, Iya, ketinggiannya beda, titiknya baru beda. Tapi karena ketinggiannya beda, kita anggap dari yang kemarin kita udah sampai sini nih gitu kan. Loh, kok sekarang kita jadi sini lah, tingginya beda lagi. Oh, gitu ya. Iya, Oke. karena kita kurang ilmu, maka ya kita ilmuin dulu. Ini gimana maksudnya? Jangan keburu buruk sangka dulu. Aduh, kayak gini ya. Harus tetap husnuzon tadi yang sudah diajarkan oleh Ustadz Suharyo gitu. Bukan Harus. curiga. Harus tetap kuat dan terus semangat karena masih banyak ujian yang belum kita cobain. Ah. Katanya Mbak Kiki kalau ujian sering dicoba apa ujian nasional? Itu aja hadirnya 6 tahun sekali, 3 tahun sekali ya. Kalau untuk SD kan 6 tahun sekali. Terus SMP, SMA 3 tahun sekali kalau ujian nasional. Tapi kalau ujian hidup memang nggak ada per semester ya. Nggak ada. Datangnya sering dadakan. Sering dadak, kadang bisa sering ya. Oh ya Allah, ya kita berharapnya tidak sering gitu ya Ustadz ya. Kita berharapnya ujian datang ini nggak sering-sering amat, janganlah gitu. Tapi tetap kalau misalkan kita dikasih ujian, tetap harus tetap ingat Allah gitu kan. Ingat Allah dan yakini bahwa nanti akan ada kita di titik terindah. Seperti itu ya Bu Dokter ya. Sebenarnya tinggal ngubah mindset aja Mbak Kiki. Kalau kita sering ujian, mungkin Allah ini maksudnya itu supaya kita ini selalu waspada, nggak pernah lengah. Oh. Dan kita mana tahu usia kita sampai berapa toh. Jadi kita dibikin waspada terus, alhamdulillah gitu loh. Oh iya. Iya, kita lengah di nikmat, tiba-tiba selesai masa kita, kan bahaya gitu. Iya benar-benar. Jadi kalau misalkan kita kayak dikasih ujian, sebenarnya kita harus seneng ya. Harus seneng lah. Karena sebenarnya kita ini hidup itu kan nikmat ya, nikmat dari Allah yang nanti kita harus bertanggung jawab kan dipakai apa. Nah makanya kita kasih ujian kan kita jadi mikir, nggak boleh mikir ini kan dalam rangka ikhtiar untuk mencari itu tadi amal solih itu kan, kebajikan. Nah makanya untuk cari pahala supaya apa yang kita ikhtiarkan ini benar-benar bermanfaat, terutama untuk kita kelak, bukan untuk orang lain sebenarnya kan. Iya, untuk bekal kita sendiri gitu ya. Iya, sebenarnya kita ikhtiar habis-habisan itu untuk kita sendiri kok, bukan untuk yang lain. Iya ya. Bukan untuk keluarga, bukan untuk apa. Nah itu kan cuman apa bonusnya, bisa nyenengin keluarga, membahagiakan keluarga dan sebagainya. Tapi sebenarnya hakikatnya kembali ke diri kita sendiri. Nah kita ikhtiarnya bener nggak, patuh taat sama syariat atau nyimpang nih gitu. Kan ujiannya sebenarnya di situ, karena kan kita kadang kurang sabar, padahal kurang dikit lagi gitu. Oh iya. Berarti harus di ubah mindset bahwa kalau misalkan sekarang kita merasa ada di titik terendah, ya bentar lagi nyampe. Gitu ya. Bentar lagi nyampe, karena nggak mungkin kita terendah terus, nggak mungkin. Perasaan kita aja. Maka banyak tergantung circle kita tadi, support sistemnya seperti apa. Kalau circle kita ini positive vibes, insya Allah ya. Oh, insya Allah kita bisa melewati masa-masa sulit ini gitu ya. Berarti nggak usah terlalu oversharing juga gitu ya, Ustadz dan juga Bu Dokter. Ketika kita ada masalah, ya tidak perlu cerita sampai sedetail mungkin gitu ya ke temen gitu. Nanti akhirnya jadi kayak adu nasib. Oh iya, sama, saya juga gitu lah. Ini yang nggak enak akhirnya. Itu kalau nasibnya sama, kalau nggak sama jadi bahan ketawa. Bahan ketawaan ya untuk disebarluaskan ke orang lain. Itu loh orangnya sekarang nasibnya sedang begini-begini, kan nggak enak nama kita dijual. Oh iya, kita nggak dapet royalti juga ya. Nama kita dibawa-bawa. Iya, akhirnya kan sebenarnya titik terendah itu nanti yang akan kita hadapi itu adalah ketika kita bisa selalu bersyukur dengan semua keadaan. Masya Allah. Baik, sudah jam 2. Terima kasih untuk mitra muslim yang sudah mengirimkan WA, sudah menyapa kita bertiga di sini. Untuk closing statement dari Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo, monggo. Jadi kita ini harus mengambil hikmah ya, menjadikan dalam setiap kehidupan ini menjadikannya pelajaran terindah, karena sesungguhnya semua rencana Allah itu pasti indah. Mari ambil setiap kejadian sebagai jalan meningkatkan iman. Jadilah penyabar yang tahan banting dan mensyukuri setiap keadaan. Terkadang
kita memang harus melewati titik terendah sebelum akhirnya mencapai takdir terindah. Masya Allah, kata-katanya luar biasa dari Ustaz Suharyo. Sudah selesai. Saya tuh menanti-nanti loh Iya, kita Ustaz. juga. Iya kan menanti-nanti Ya, ya. kalau ditunggu begini aja lah, Iya. bahwa Allah tidak mungkin akan menjatuhkan hambanya ke tempat yang paling rendah. Karena Allah merasa eman, satu, sudah diciptakan terbaik, yang kedua, ada guidance, petunjuk hidup supaya kita bisa ke situ mengarah setiap rujukan. Yang ketiga, ada role model. Rasulullah itu role model kita, contohlah kehidupan Rasulullah, kita akan aman. Sehingga dengan apapun kondisinya, 3 hal itu menjadi kata kunci supaya kita selamat hidup dunia ini. Baik, terima kasih banyak Ustaz Suharyo dan juga Bu Dokter. Insya Allah pekan depan, masih ada pekan depan, kita bisa ketemu lagi. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.